Rai, bangun Rai. Seseorang menggoyang tubuhku, meletakkan tangannya di atas bahu. Udah pulang, lo mau nginep di sini? Aku berusaha bangkit seraya membuka mata yang teramat berat. Seisi kelas sudah kosong, kecuali aku dengan Kinan. Ayo pulang, katanya lagi. Aku mengangguk lantas berdiri, mengikuti langkah wanita berponi itu dari belakang. Nan, gumamku. Dia hanya berdaham. Makasih. Buat udah bangunin gue. Kalau bukan gue, mau siapa lagi? Lagian lo tidur apa pingsan? Dibangunin satu kelas masih tetap gak bangun. Tutur Kinan. Aku selalu tertegun saat melihat kedua bola mata Kinan yang besar dengan lensa yang berwarna hitam, seperti ada perasaan sejuk saat aku menatapnya. Kalau gitu, gue duluan ya. Kinan sudah berjalan meninggalkanku yang masih berdiri di bawah halte. Hati-hati ya, ucapku. Kulihat tangan Kinan melambai dari atas bus. Kemudian kendaraan itu melaju perlahan. Ada perasaan tidak terima saat Kinan melambaikan tangan. Ia seperti mengucapkan kata selamat tinggal namun dengan wajah yang ceria. Aku tidak tahu itu apa. Yang terpenting, esok aku akan bertemu dengannya kembali kan? Keesokan harinya, aku segera berangkat sekolah lebih awal, meninggalkan sepiring penuh nasi goreng kecap dengan telur mata sapi di atasnya. Demi bertemu denganmu, Kinan, menjadi orang pertama datang ke lingkungan yang wajib menggunakan seragam itu. Tumben jam segini udah datang. Sapa Pak Rahmat Sapam sekolah. Iya nih Pak, lagi semangat, kataku berbohong. Kalau gitu, saya duluan ya Pak. Aku pergi masuk ke dalam, meninggalkan Pak Rahmat penjaga pos sendirian. Aku berjalan melewati setiap koridor kosong dan sesekali melihat ke dalam. Setiap kelas yang berantakan dan kotor. Setelah sampai, aku menobrak pintunya kuat berniat mengagetkan orang yang ingin sekali aku temui. Namun, Kinan tidak ada di sini. Di kelas ini hanya ada jajaran kursi yang tersusun rapi. Aku berdecak kesal. Mengapa hari ini Kinan tidak menjadi orang pertama? Apa mungkin ia masih menyantap sarapannya? Atau terjebak macetnya jalanan kota? Tidak mungkin jika Kinan malas. Seiring berjalannya waktu, satu persatu siswa memasuki ruang kelas. Namun Kinan belum terlihat batang hidungnya. Belum terlihat jaket pink yang selalu ia kenakan kemana-mana. Apa mungkin ia tidak masuk kelas hari ini? Tapi, mengapa Kinan tidak memberitahuku sebelumnya jika ia tidak masuk kelas? Tidak, aku tidak menyesal sudah berangkat pagi hari ini. Ditambah dengan nasi goreng kecap itu. Kamu lihat Kinan? Tanya Ardi ketua kelas. Aku menggelang lemah. Untuk mengucapkan kata tidak pun rasanya tidak sanggup mengutarakan. Kalau kamu ketemu, tolong berikan ini padanya. Ardi memberikan secari kertas putih yang sudah kosong itu kepadaku. Kertas itu terlipat, namun apa isinya aku tidak tahu. Aku tidak berniat untuk membukanya. Tidak selera. Bel masuk pun berbunyi. Kulihat seluruh siswa sudah masuk menempati setiap bangkunya masing-masing. Tanda itu meyakinkanku bahwa memang Kinan tidak masuk hari ini. Ku letakkan kertas tadi ke dalam kolong meja, menjaganya agar tidak hilang. Bu Inggit masuk membawa beberapa buku di tangannya.
Tidak ada yang aneh dari Bu Inggit. Ia tampak cantik seperti biasanya. Sepulang sekolah, aku berniat mengunjungi Kinan di rumahnya. Namun urung kulakukan. Kinan terlebih dahulu mengirimkanku pesan. "Rai, maaf, aku harus pergi," isi pesannya. Aku tidak sempat untuk membalasnya. Pikiranku melayang-layang. Aku harus menemui Kinan sekarang, menanyakan maksud dari pesan yang ia kirimkan. Pergi kemana? Sama siapa? Mengapa kau begitu terburu-buru untuk pergi, Nan? Tidak lama, aku sudah sampai di depan rumah Kinan. Rumahnya ramai didatangi orang yang menggunakan pakaian serba hitam. Mengapa? Ada apa? Semuanya sudah menangis saat aku mulai berjalan masuk ke dalam rumah. Aku duduk di depan mayat seseorang yang sudah kututupi kain kafan. Siapa? Apa itu Kinan? Gila, bagaimana bisa itu Kinan? Kemarin saja dia masih bisa tersenyum kepadaku. Raihan, seseorang menyebut namaku. Itu Samsul, kakak laki-laki Kinan. Siapa yang meninggal, Kak? Samsul hanya diam. Dia tidak mengindahkan pertanyaanku. Raut wajahnya berubah seketika. Terlihat dari genangan air mata yang kini sudah menggenang. Lebih baik kamu lihat sendiri. Tanpa ragu, aku menghampiri manusia tak bernyawa itu. Aku diam sejenak lantas membukanya perlahan. Itu Kinan. Lubang hidungnya sudah disumbat kapas, wajahnya sudah pucat, dan matanya sudah terpejam. Aku menahan nafas tidak percaya. Ada rasa sakit yang luar biasa hingga ke ulu hatiku. Kemarin, bus yang Kinan naiki jatuh ke jurang. Samsul sudah ada di sampingku, merangkul bahuku. Tadi yang mengirimmu pesan itu aku. Dan tiba-tiba aku teringat kertas yang diberikan Ardi. Aku mengambilnya lantas membacanya. Rai, aku suka sama kamu.